Selamat pagi anak-anak, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam sehat. Anak-anak, sebelum kita bersama-sama pendidikan agama Buddha kita mulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan melantunkan Parita Namakaragata dengan sikap Anjali Mudra. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammoang Namasami Supatipano Bhagavato Sawakasangho Sanghang Namami. Kemudian selanjutnya, marilah kita untuk hening sejenak. Untuk itu silahkan kalian mengambil sikap duduk tegak dan rileks. Pejamkan mata, sadari napas masuk dan napas keluar. Tarik napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tahu. Tarik napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku bahagia. Lakukan berulang-ulang. Tetap menjaga kesadaran, buka kedua mata, meditasi cukup. Kemudian anak-anak, di pertemuan ini kita masih akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu masa pembabaran Dhamma. Namun di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya setelah kalian kemarin mempelajari materi tentang pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang keempat. Maka selanjutnya akan kita bahas materi berikutnya, yaitu pertemuan yang kelima sampai dengan pertemuan yang ke-9. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu per satu. Di tahun kelima ini terjadi di tahun 564 SM, artinya sebelum Masehi. Di tahun kelima ini apa saja yang terjadi peristiwa di tahun ini? Silahkan kalian simak, ada satu gambar, ada seorang perempuan dengan bersikap Anjali memohon kepada Buddha. Kira-kira di dalam peristiwa itu apa
yang ada di dalam benak kalian. Tentunya bermacam-macam pendapat yang ada dalam pikiran kalian. Untuk itu, supaya kalian tidak timbul pertanyaan yang bermacam-macam tadi, mari kita simak di dalam materi ini. Nah, di dalam satu gambar itu dijelaskan atau menggambarkan sebuah peristiwa, yaitu Mahapajapati ingin menjadi biku. Jadi Mahapajapati ini mengungkapkan perasaan kepada Sang Buddha untuk mengungkapkan perasaannya untuk menjadi seorang bikuni. Untuk lebih jelasnya mari kita simak. Nah, di dalam satu peristiwa itu atau gambar itu, Buddha sedang berdiam di balik arung puncak Mahawana di dekat Sawali, Waji pada saat musim hujan. Nah, di dalam peristiwa itu ada hal-hal yang perlu kamu ketahui, hal-hal yang perlu kamu pahami. Nah, peristiwa utama yang terjadi tahun kelima itu dapat Bapak sebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu wafatnya Raja Sudodana. Peristiwa yang kedua menjelaskan atau mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami bersama dengan 500 wanita menjadi bikuni. Kemudian peristiwa berikutnya mendirikan Sangha Bikuni. Dan yang keempat yaitu membabarkan tentang khotbah penyaluran dana Dakina Wibangga Sutta. Coba kamu cermati di dalam peristiwa ini, kamu renungkan. Nah, kemudian berikutnya mari kita menginjak tahun ke-6 yang terjadi di tahun 583 Masehi. Apa yang terjadi di situ? Mari kita simak bareng-bareng. Juga di musim penghujan, Buddha berdiam di bukit Mankula di dekat Kosambi Wamsa. Kemudian yang perlu kamu cermati, yang perlu kamu pahami, yang perlu kamu renungkan, di tahun ke-6 ini ada 3 peristiwa utama yang terjadi. Apa saja itu? Mari kita lihat dalam gambar itu. Nah, kira-kira apa anak-anak? Untuk lebih jelasnya tentunya kalian bisa buka buku-buku, literatur, dan lain sebagainya. Nah, supaya kalian tidak penasaran dari pengamatan gambar tersebut, kita cerna. Ya. Dari gambar itu menceritakan Ratu Kema menjadi bikuni dan ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bikuni utama bersama dengan upalawannya dari Sawati. Jadi Ratu Kema ditunjuk oleh Sang Buddha menjadi seorang bikuni bersama temannya. Itu peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 yang pertama. Terus yang kedua apa itu peristiwa? Ya, yuk kita simak berikutnya. Yang kedua, di situ ada satu gambar.
kalau kamu cerna di situ, kalau kamu amati di situ, Sang Buddha Guru Agung kita menampakkan dirinya dengan di udara di sana. Kemudian kira-kira apa kejadian yang apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Di dalam gambar itu adalah menceritakan tentang Buddha menunjukkan kesaktiannya. Dia terbang, dilihat dengan para pengikutnya untuk menunjukkan bahwa Buddha ini memang benar-benar memiliki kehebatan, kesaktian akan usahanya sendiri. Nah, tujuannya apa? Buddha menunjukkan itu. Tujuannya adalah Buddha melarang mempertunjukkan kemujizatannya demi keuntungan pribadi dan harga diri mereka. Buddha melarang. Karena Buddha tahu, karena setiap orang punya potensi untuk memiliki kesaktian atau abinya atau kekuatan batin. Tapi jika kesaktian ini atau kemampuan batin ini diizinkan setiap siswa menunjukkannya, maka hal ini akan berdampak, yaitu terjadi persaingan. Maka tujuan utama untuk menjadi seorang biku atau pertapa itu akan dinomorduakan. Ini kejadian atau peristiwa yang kedua di tahun ke-6. Berikutnya mari kita simak. Nah, kalau kamu amati juga dalam gambar ini, Buddha menunjukkan kesaktiannya. Di atas bunga teratai, beliau terbang, dan di situ kanan kirinya ada para siswa-siswa Sang Buddha sedang menunggu. Peristiwa ini mengisahkan tentang apa? Yuk kita simak. Nah, kalau kita amati dalam gambar itu, kita simak seperti itu. Kira-kira apa ya yang terjadi di situ? Nah, biar semakin jelas. Nah, dari gambar itu diterangkan bahwa Buddha atau Guru Agung kita menunjukkan mujizat ganda. Ya, kamu amati itu, kamu cermati ya. Ini jadi di dalam peristiwa di tahun ke-6 ini ada hal-hal yang perlu kamu cermati, perlu kamu amati, dan kamu renungkan. Ini di tahun ke-6 ini. Maka berikutnya, mari kita simak. Di tahun ke-7 terjadi di tahun 582 sebelum Masehi. Nah, untuk itu mari kita simak berikutnya. Kamu lihat satu gambar. Kamu cermati. Kira-kira apa itu? Di sebelah kiri kalian atau di sebelah kanan kalian, kalau kita lihat, kalau kita cermati, di situ muncul banyak kemewahan-kemewahan, ya, suasana mewah, suasana meriah, tetapi tidak menghilangkan rasa sujud, memberikan satu penghormatan kepada Guru Agung junjungan kita. Kalau kita simak dari gambar tersebut, muncul satu kondisi yang luar biasa. Di belakang itu banyak sekali orang-orang makhluk yang bercahaya. Ya, di kanan kiri, di belakang, di depan, itu menunjukkan orang-orang yang sedang memperhatikan sabda Buddha.
Di malam mana itu? Nah, yuk kita ikuti berikutnya. Nah, ketika itu Buddha berkunjung di surga Tawatimsa. Tujuannya adalah untuk memberikan khotbah Abhidhamma kepada Ratu Mahamaya dan para dewa lainnya. Jadi kamu bisa lihat di situ guru agung junjungan kita dengan kemampuan batinnya dia berkunjung di surga Tawatimsa. Nah, untuk lebih lengkapnya yuk kita simak berikutnya. Nah, di surga ini Ratu Mahamaya terlahir kembali sebagai Raja Dewa Santusita. Kemudian di akhir khotbahnya Ratu Mahamaya mencapai kesucian Sotapanna dan 800 juta dewa mencapai arahat. Kalau kalian masih ingat siapa Ratu Mahamaya? Ratu Mahamaya adalah orang tua dari Pangeran Siddhartha. Nah, ini anak-anak peristiwa di tahun ke-7. Mudah-mudahan di penjelasan ini bisa memberikan satu gambaran lebih konkret. Kemudian anak-anak, mari kita lanjutkan di materi berikutnya. Nah, di dalam peristiwa ini juga, yang terjadi di tahun ini juga terjadi satu peristiwa yang mengejutkan. Apa itu? Yaitu Cinca Manawika dari Sawati memfitnah Buddha di Wihara Jetawana. Yuk kita lihat gambarnya seperti apa. Nah itu, ya, Ratu si Cinca ini mempermalukan Buddha di hadapan banyak orang. Dia memfitnah Buddha. Nah, apa yang difitnahkan Cinca terhadap Buddha? Cinca di dalam satu gambar itu kalau kalian simak berpura-pura hamil dengan membalut kayu sedemikian rupa yang dibalutkan di perutnya seolah-olah hamil. Kalau kamu lihat itu banyak orang ya di kanan kiri sang Buddha. Di situ ada para murid-muridnya, ada para umatnya. Ya, dia mengatakan, ini loh Buddha menghamiliku, kan gitu. Perutku nih gendut ini gara-gara sang guru agung kita. Itu dengan lantangnya dia mengatakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, walaupun Buddha difitnah di depan para siswanya bahwa Buddha lah yang telah menghamilinya, tetapi ada 4 dewa saka yang tidak terima atas perlakuan Cinca tersebut. Ya, walaupun Buddha tidak menanggapi dari fitnahan Cinca ini, tetapi ada 4 dewa saka yang tidak terima atas perlakuannya itu. Ya, apa yang membuat 4 dewa ini tidak terima dan apa yang dilakukan? Karena dewa ini tahu, kemudian 4 dewa ini melakukan satu tindakan. Dewa saka ini menjelma menjadi 4 ekor tikus
dan menggigit tali di perutnya. Akibat gigitan itu, maka kejahatan Cinca terbongkar. Kayu di perutnya terlepas. Nah itu. Nah, maka dengan demikian setelah kayunya terlepas, Cinca malu dan segera berlari. Akhirnya ia mati ditelan bumi dan masuk neraka Awici. Itu anak-anak, jadi kita harus paham betul, kita harus bagaimana untuk melakukan orang-orang yang sedang mengolah batin. Mereka-mereka ini, orang-orang yang termulia ini tahu. Nah, akibat dari orang melakukan sebuah kejadian yang tidak baik ini, memfitnah ini, akibatnya Cinca mati ditelan bumi, masuk neraka Awici, neraka yang paling dalam. Orang mengatakan kalau kita masak itu intipnya. Intipnya apa? Ya intipnya neraka. Maka hati-hati kita memperlakukan orang-orang yang sedang berlatih. Anak-anak, untuk selanjutnya mari kita simak kejadian di tahun ke-8, yaitu terjadi 581 sebelum Masehi. Apa itu yang terjadi? Nah, di musim hujan, Buddha berdiam di hutan Besakala di dekat Sumsumaragiri. Nah, kamu lihat di dalam satu tayangan gambar itu ya, kamu lihat itu. Nah, di situ kalau kamu lihat ada siswa Sang Buddha dan ada Buddha, ada seorang yang mempersilahkan Buddha untuk masuk di dalam tempat itu. Peristiwa apa sih yang terjadi itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Dalam peristiwa itu, Pangeran Bodhi, di samping guru agung kita itu ada seseorang yang berpakaian kerajaan, seorang pangeran, itu namanya Pangeran Bodhi, atau dikenal dengan nama lain Bodhi Raja Kumara, mengundang Buddha ke Kokananda, istana barunya, untuk menerima dana makanan, dan Buddha membabarkan khotbah kepada Bodhi Raja Kumara. Nah, di dalam khotbah itu beliau menjelaskan beberapa hal kaitannya orang melakukan tindakan berdana, yang itu dikumpulkan dalam satu sutta, Bodhi Raja Kumara Sutta. Ini peristiwa yang terjadi di tahun ke-8. Kemudian berikutnya di tahun ke-9 ini, atau di tahun yang terakhir dalam pertemuan ini, terjadi di tahun 580 sebelum Masehi. Apa yang terjadi di sini juga terjadi di musim hujan. Ketika itu Buddha berdiam di wihara Gosita Kosambi Wamsa. Nah, dalam peristiwa ini atau peristiwa utama ini terjadi pada tahun ke-9 ini adalah Magandhya membalas dendam karena Buddha menolaknya sebagai istri. Itu ya, menolak dia. Nah, namun dia tidak hanya sekedar menolak ini. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam satu kisah ini
kalian bisa membaca di dalam kitab Dhammapada kata-kata syair 320, 321, 322. Ya, ini tertuang dalam sebuah peristiwa ini. Kenapa Buddha menolak dan seterusnya bisa kamu baca di kitab Dhammapada, atau kalian bisa mencari link di sana, kitab Dhammapada ayat 320, 321, 322, nanti di sana akan bisa kamu temukan. Selain itu juga ada peristiwa yang penting terjadi di sana, yaitu terjadi sengketa, yaitu peristiwa tahun ini juga terjadi sengketa antara biku di Kosambi. Nah, untuk menjelaskan sengketa para biku ini, kalian juga bisa membaca di kitab Majjhima Nikaya. Anak-anak, setelah materi tadi telah Bapak sampaikan, Kosambiya, tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerja 2. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai umpan balik kalian dan untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi yang telah Bapak sampaikan. Untuk itu, silakan kalian simak. Pertama-tama kalian harus menulis nama, nomor absen, kelas, tanggal, dan seterusnya. Kemudian yang paling pokok adalah kalian merumuskan 2 pertanyaan dan jawaban di tiap peristiwa yang diawali tahun ke-5 dan ke-9 materi yang telah disampaikan. Untuk memudahkan kalian menjawab, Bapak mencoba membuat satu contoh. Kalian simak di dalam tayangan itu, ada satu kolom kejadian, ada kolom pertanyaan, ada kolom jawaban. Untuk itu, kalian simak. Nah, ada satu contoh yaitu tahun kejadian, jadi peristiwa di tahun ke-5. Tugas kalian adalah membuat pertanyaan. Pertanyaannya Bapak berikan contoh seperti ini. Sebutkan satu peristiwa utama yang terjadi di tahun ke-5. Setelah itu kalian membuat jawabannya. Wafatnya Raja Sudodana. Nah, kalian di tahun ke-5 ini kalian membuat 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Seperti itu. Di tahun ke-6 ini kalian membuat 1 pertanyaan, 1 pertanyaan jawaban, 1 pertanyaan lagi 2 jawaban. Artinya di tahun ke-6 ini kalian membuat 2 pertanyaan dan 2 jawaban sampai di tahun ke-9. Ya, ini tugas kalian. Nah, ketika nanti kalian sudah selesai dari menjawab pertanyaan dan jawaban yang telah kamu buat itu, maka di tugas akhir ini adalah kalian mengungkapkan perasaanmu. Tentang apa itu? Tentang teladan apa yang dapat kamu contoh setelah mempelajari materi yang telah disampaikan. Artinya, kamu mengungkapkan perasaanmu itu dari peristiwa ke-5 sampai ke peristiwa ke-9 itu, teladan-teladan apa yang bisa kamu contoh. Itu nanti kamu tuangkan dalam ungkapan perasaanmu. Baik anak-anak,
ketika kalian nanti ada kendala di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa bertanya sama Bapak, bisa berdiskusi dengan temanmu, bisa membaca buku-buku, atau kalian bisa browsing di internet. Nah, jika itu sudah selesai semua, nanti bisa langsung kamu share, kamu kirim ke Bapak. Demikian anak-anak, materi yang telah Bapak sampaikan, kemudian lembar kerja contoh-contoh sudah Bapak berikan, maka berikutnya pendidikan agama Buddha ini kita akhiri atau kita tutup dengan melantunkan doa nama Karagata secara bersama-sama dengan sikap Anjali Mudra. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabisata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.